Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, intermezzo dulu guys, kita mampir ke CoinMarketCap dan pada saat video ini dibuat pukul 21 tanggal 1 September 2022 guys. Keadaan market khususnya untuk market cap secara global ya, ini turun sebanyak 1,8% guys. Dan sebagian besar keadaan kripto juga merah semua guys. Bitcoin turun dalam satu hari ini ya 2,74%, kemudian Ethereum turun 2%-an juga, BNB turun 4%-an guys, XRP 2%-an, dan rata-rata masih di antara 5-2%-an guys. Oke guys, informasi pertama datang dari Bitget guys. Dan seperti yang saya bilang kemarin, ada kemungkinan besar jika nanti sudah tanggal 1 dan keluar informasinya apa, maka biasanya para investor awal yang sudah memiliki token BRES ini bakal menjual. Dan ini terbukti dari penurunan harga BRES ini cukup lumayan guys. Kalau kita membandingkan dengan harga kemarin, ini turun sudah sekitar 41% guys. Tadi saya sempat untuk cek dari pagi, informasi apa sih yang ingin di-share sama Bitget itu kok disampaikan ada informasi besar guys. Dan kemungkinan juga ya, ini ada kekecewaan dari para holdersnya yang menunggunya itu terlalu lama untuk informasinya. Dan kalau kita lihat ya dari Twitter dari Bitget ya, di sini ada informasi pengumuman besarnya, yaitu Bitget ini memperkenalkan yang namanya Bitget Model BX1022 guys. Nah, ini merupakan semacam mobil listrik guys, berkecepatan tinggi yang penuh dengan fitur yang canggih katanya. Jadi perjalanan BRES ini dari project kripto biasa ini setelah ekspansi ke perusahaan manufaktur mobil dan masih banyak lagi katanya. Dan apakah ini membuktikan informasi kemarin yang digembor-gemborkan ya, tanggal 1 ada big announcement, apakah cuman ini aja atau masih akan ada lagi informasi-informasi terbaru yang akan diupdate oleh Bitget ya, dengan kejutan-kejutannya? Kita tunggu aja ya seperti apa nantinya. Dan kalau kita mampir di CoinMarketCap untuk Bitget itu sendiri ya, harganya sekarang ada di posisi Rp 0,0113, padahal sebelumnya kalau kita cek selama 1 bulan ini ya, Bitget pernah menyentuh di harga Rp 0,17 guys. Kemudian karena berita ini ya, dan mungkin ini banyak yang kecewa karena beritanya mungkin dianggap tidak terlalu penting ya, mungkin ya, sehingga harganya itu langsung turun 41% guys kalau kita lihat dari harga kemarin. Seperti yang bisa kalian lihat ya di grafik yang ini, atau lebih jelasnya kalian juga bisa di DEX scan-nya. Dan sekilas di sini kalau kalian bisa cek ya, rata-rata penjualan token dari BRES ini cukup besar, rata-rata di antara 100 jutaan token yang dijual guys. Contohnya di sini seperti 677 juta token yang dijual. Tapi juga ya, ada sentimen positif juga dari para holders yang baru ya, yang serok bawah lagi guys. Karena seperti yang saya bilang kemarin, jika kalian yang belum mempunyai token BRES, maka saat inilah yang tepat karena sudah terjadi koreksi guys. Jadi di sini kalian bisa lihat juga ya, pembeliannya cukup kenceng juga ya. Ada yang 748 juta, ada yang 200 jutaan. Dan ini cukup bagus ya. Dan ini terbukti dari harga yang memang lagi turun ya, ini masih bertahan guys. Dan kita lihat nanti gimana besok kelanjutan dari pergerakan grafik ini, apakah akan turun lagi atau akan mental lagi ke atas. Kita lihat besok ya. Informasi kedua ini datang dari harian finbold.com guys, di mana di sini diinformasikan sebanyak $1 miliar ini telah dipompakan ke kapitalisasi pasar dari Terra Classic guys. Dan dalam seminggu Luna Classic ini telah melonjak sebanyak 180% guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Ini adalah aset yang ada di Binance dan Luna Classic ini naiknya 70% guys. Ini besar banget. Padahal kalau kita lihat ya secara keseluruhan ini hampir 90% aset kripto itu lagi merah semua ya. Tapi Luna Classic justru malah naik 70%. Wow. Dan bahkan ya kalau kita lihat di CoinMarketCap dalam satu hari ini tadi sempat menyentuh di harga Rp5 guys. Padahal tadi pagi itu masih di harga sekitar 3, berapa rupiah gitu. Dan sekarang lagi turun ya di 4,23. Nah, ini juga saran ya buat teman-teman semua ya yang takut FOMO, mendingan tunggu dulu. Ini takutnya cuman FOMO doang guys. Jadi para holders Terra Luna yang mungkin kemarin itu lagi habis-habisan ya modalnya, ini sedang ya ngambil sedikit-sedikit profitnya lah kayak gitu. Atau orang-orang yang baru masuk di saat Luna hancur kemarin, sekarang juga lagi ngambil profit guys. Apalagi yang masuk waktu di harga 0,1 rupiah kemarin tuh. Paling sekarang sudah untungnya udah berapa kali lipat ini, ya kan? Jadi tunggu aja dulu ya untuk koreksi jika kalian ingin masuk ke Terra Luna Classic ini guys.
Oke, kita baca dulu informasinya. Jadi Terra Classic dengan kode koinnya LUNC ya, rantai asli token Terra Luna yang sekarang runtuh, mencatat peningkatan tekanan beli yang mendorong nilainya naik guys. Khususnya minat pada token tampaknya menentang volatilitas pasar kripto dan berkelanjutan yang sedang berlangsung. Dengan Luna Classic melonjak sebanyak 80% dalam 24 jam terakhir ini ya, diperdagangkan pada 0,0002939 pada saat publikasi ya. Dan menurut data yang diambil oleh Finbolt dari CoinMarketCap pada bulan September tanggal 1 ini guys, ini adalah grafiknya. Selanjutnya selama seminggu terakhir ya, aset digital ini telah meningkat sebanyak 180% guys, naik dari 0,0001 pada tanggal 25 Agustus kemarin. Kenaikan harga yang disubstansial ini telah melihat lebih dari 1,2 miliar dolar yang mengalir ke kapitalisasi pasar Luna Classic dari 665 US dollar menjadi 1,87 miliar US dollar guys. Ini besar banget ya. Jadi antara 25 Agustus dan 1 September ini. Jadi kurang lebih 1 minggu ya. Jadi dengan Luna Classic senilai 2,23 miliar US dollar ini pada satu titik di siang hari tadi. Dan sekarang sedang koreksi ya. Meskipun Luna Classic telah dicap sebagai koin penipuan ya, tapi komunitas ini sangat aktif dan mendukung cryptocurrency meskipun faktanya Luna Classic ini diprediksi akan menghilang setelah crash yang kontroversial kemarin guys. Beberapa inisiatif telah muncul yang berfokus pada menemukan cara untuk mengurangi token yang tersedia dan kemampuan untuk stakingnya. Baru-baru ini, pencipta Terra Classic mulai mengerjakan peningkatan jaringan baru yang jika selesai dan disahkan akan memungkinkan investor untuk dengan cepat membeli saham dari Luna Classic ini guys. Dalam pemutihan yang terbaru versi V22, opsi taruhan telah ditambahkan ke blockchain ya. Jadi fitur stakingnya akan segera dikoneksikan ke blockchain. Kemudian project yang tertunda ini akan mendapatkan dorongan yang sangat dibutuhkan ya, jika pemungutan suara atau voting ini berhasil dan proposal ini disetujui guys. Perlu juga disebutkan bahwa exchange terbesar Binance ini mengatakan sebulan yang lalu bahwa itu akan membantu pembaruan jaringan dengan menangguhkan sementara setoran serta penarikan hingga peningkatan selesai. Setelah mengumumkan pengenalan Governance Alert Board baru pada hari Senin pada tanggal 29 Agustus kemarin, Terra Luna melihat pergerakan harga yang menguntungkan guys. Komunitas Terra akan diinformasikan melalui Governance Alert Board tentang semua aktivitas yang terkait dengan tata kelola dari Terra. Seperti yang bisa kalian lihat di akun resmi Twitter dari Terra Luna ya. Kalian bisa cek sendiri. Selain itu, peningkatan nilai Terra ini terbaru ya, juga dapat dikaitkan dengan kegiatan pemerasan yang dilakukan oleh komunitas dalam hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan kembali reputasi yang telah hilang. Dalam napas yang sama, beberapa analis berpendapat bahwa Luna Classic ini mungkin mengikuti jejak mata uang meme seperti Dogecoin atau Shiba Inu ya. Penting juga untuk menunjukkan bahwa upaya dari Luna Classic ini untuk menggalang terkait dengan faktor-faktor seperti token yang mempertahankan listingnya di bursa kripto utama meskipun tidak ada kasus penggunaan yang substansial. Selain itu, sentimen bullish dari Luna Classic ini berhubungan dengan wawancara baru-baru ini ya yang diberikan oleh pencipta Terra yaitu Do Kwon yang terus menyangkal ya kesalahan apapun dalam keruntuhan kemarin itu guys. Jadi selama percakapan dia tuh menegaskan bahwa kelompok dari Terra ini menampung para tikus tanah ini guys. Mengenai masalah ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan ya terhadap Do Kwon dan Jaksa Korea Selatan telah meminta Kementerian Kehakiman untuk memberikan pemberitahuan pada saat kedatangan kepada pendiri perusahaan dari Terra Luna. Informasi selanjutnya ini datang dari theblock.co guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Babylon Finance ini menutup protokol setelah kehilangan 3,4 juta US dollar dalam pertasan Rari. Kita baca dulu untuk informasinya. Jadi protokol manajemen aset terdesentralisasi yang bernama Babylon Finance ini telah mengumumkan bahwa proyek tersebut itu ditutup pada bulan November dengan alasan kegagalannya untuk pulih dari eksploitasi sebanyak 3,4 juta US dollar pada layanan pinjaman yang diluncurkan dari Rari Capital guys. Kata pendiri Babylon Ramor Requiro di Twitter pada hari Rabu kemarin, terlepas dari upaya kami belum dapat mengembalikan momentum negatif yang disebabkan oleh pertasan Rari. Pasar tidak membantu, katanya. Pendiri Babylon menambahkan tim telah kehabisan dana yang dibutuhkan untuk pengeluaran, memaksanya untuk menutup proyek sama sekali guys. Selama beberapa bulan terakhir, tim telah bekerja tanpa gaji ya, mencoba menemukan cara untuk kembali ke jalur dengan pertumbuhan total value lock kami sebelumnya, kata Recuro. Kesalahan terbesar kami adalah tidak mengumpulkan cukup uang tambahnya.
Babylon Finance digambarkan sebagai protokol manajemen aset terdesentralisasi di mana komunitas pengguna ini dapat membuat keputusan investasi kolektif. Namun, operasi Bubble ini bergantung pada platform keuangan terdesentralisasi atau DeFi lain yang disebut Rari Capital. Babylon menggunakan infrastruktur Rari Capital untuk menciptakan pasar pinjaman yang disebut Fuse, dan pada bulan Februari, tim Babylon meluncurkan pasar pinjaman di platform Fuse Rari Capital, di mana ia telah meminta pengguna untuk menyetor token BABL sebagai jaminan dan meminjam aset darinya. Jadi Babylon Finance ini mempunyai tokennya sendiri yang diberi nama BABL ya guys. Babylon mengelola aset senilai 10 juta US dollar di seluruh kumpulan ini guys. Pada bulan April, Rari Capital diretas untuk aset kripto lebih dari 80 juta US dollar yang disimpan dalam kumpulan pinjaman Fuse. Aset-aset ini dimiliki oleh berbagai proyek DeFi yang mengandalkan infrastruktur Rari, salah satunya adalah Babylon. Selama insiden tersebut, tim Bubble kehilangan aset senilai 3,41 juta US dollar. Dan pukulan pun tidak berhenti sampai situ ya. Ketika datang insiden tersebut mendorong pengguna untuk menarik agunan tambahannya, yang mengakibatkan aset yang dikelola Babylon ini turun dari 30 juta US dollar menjadi cuma 4 juta US dollar guys pada hari berikutnya. Rari awalnya berjanji untuk mengganti dana yang hilang dalam pertasan, tapi kemudian membatalkan rencana tersebut guys. Pembatalan ini kata tim Bubble semakin menghambat kesempatannya untuk pulih dari masalah keuangannya. Segera setelah peretasan, token tata kelola asli yaitu BABL tadi juga turun nilainya guys sebanyak 75%, naik dari $20 menjadi $5. Turun dari $20 harganya menjadi $5 saja. Di tengah penurunan pasar yang lebih luas ini, penurunan harga token ini mempengaruhi nilai perbendaharaannya, kata tim tersebut. Jack Longersu, kontributor inti Rari Capital, tidak segera menanggapi permintaan The Block untuk mengomentari tuduhan Babylon ini. Dalam 24 jam terakhir, token Bubble telah turun 92% lagi, turun dari $5 menjadi $0,4 di berita perdata CoinGecko pada saat artikel ini dibuat. Informasi ini juga disebutkan di salah satu akun Twitter yang sudah kita rekomendasikan kemarin ya, yaitu Pack Shield Alert. Di sini juga diinformasikan bahwa token Bubble ini telah drop harganya minus 95% guys setelah shutting down announcement atau pengumuman untuk shutting down-nya kemarin. Nah ini grafiknya, dan dari TVL-nya atau total value lock-nya pun turunnya cukup drastis banget guys. Dan kalau kita lihat di CoinMarketCap, harganya itu tinggal Rp 6.900-an guys, dan ini masih turun terus. Padahal dalam satu hari ini aja masih tertinggi di 76.319 guys. Jadi gimana guys? Apakah kalian jadi takut untuk investasi di kripto? Tulis komen kalian di kolom komentar. Kita jumpa lagi di informasi berikutnya. Peace!